Kabupaten Garut tidak punya nyali. Kami akan datang kembali dengan pasukan kami yang banyak. Ayo bergabung beserta Al-Makari berjuang mempertahankan NKRI dan ideologi negara Pancasila. NKRI Perda tentang radikalisme dan intoleransi, tetapi sampai hari ini kami juga tidak mendapatkan informasi sejauh mana progres dari perjalanan pembuatan dari regulasi tersebut. Yang keduanya, ada satu kasus yang ingin disampaikan sebetulnya, yakni adanya satu sekolah di Kecamatan Rogong Kidul yang terindikasi kepala sekolah dan ketua yayasannya datang ke kami dan memberikan pernyataan bahwa di sekolahnya itu ada beberapa guru ya yang sudah terpapar. Sepakat Pak Koordinator, saya instruksi untuk semua yang sudah hadir di depan kami. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari Al-Makari. Tanpa mengurangi rasa hormat, perlu kami sampaikan bahwa isu kebangsaan ini merupakan isunya para pemangku kebijakan. Jadi ketika salah satu dari unsur Forkopimda tidak hadir, dari mulai ketua DPRD sampai dengan Pak Ketua atau Kepala Kejaksaan Negeri, maka kami menganggap bahwa pemerintah Kabupaten Garut tidak serius dalam menangani masalah radikalisme dan intoleransi. Sementara disampaikan oleh Kepala Densus 88 bahwa Garut ini sudah terindikasi menjadi sarang atau mesin atau pabriknya terorisme di Indonesia, dan statement itu sudah terkonfirmasi di dalam beberapa media. Tapi sampai dengan hari ini kami tidak melihat upaya yang serius dari pemerintah Kabupaten Garut, baik dari unsur legislatif maupun dari unsur eksekutif, untuk mengatasi masalah radikalisme dan intoleransi di Kabupaten Garut. Jika dalam waktu 10 menit lagi kurang lebih salah satu dari unsur Forkopimda tidak hadir, maka mohon hormat, mungkin kami akan mundur dari forum audiensi ini, tidak jadi melanjutkan untuk membahas substansi karena tidak ada keseriusan dari pemerintah Kabupaten Garut. Dan ini akan kita laporkan ke pemerintah pusat bahwa terindikasi pemerintah Kabupaten Garut melawan kebijakan pemerintah pusat. Dan ini direkam, kawan-kawan, ini direkam, mohon maaf, untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Sementara Ketua MPR saja, Pak Bambang Susatyo, itu sudah mencanangkan program vaksinasi ideologi, penguatan 4 pilar kebangsaan. Kita tidak melihat satupun upaya dari pemerintah Kabupaten Garut untuk menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Ini ada apa nih dengan pemerintah Kabupaten Garut? Ini kita perlu pertanyaan, kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Tidak pernah ada keseriusan. Sepakat ya, kita beri waktu 10 menit lagi. Sepakatnya kalau kita walk out, karena memang peran-peran para petinggi di Kabupaten Garut ini sangat penting. Mohon izin Pak Pimpinan dengan tidak merasa hormat pada para pihak yang sudah hadir di depan kami. Terima kasih pada Anda semuanya yang sudah mengapresiasi undangan dari kami juga. Dan ini adalah bukti yang tadi jam-jam katakan bahwa ini tidak ada keseriusan dari pemerintah Kabupaten Garut untuk menuntaskan masalah-masalah yang menjadi masalah besar di bangsa ini. Dan kita alhamdulillah sudah terkoneksi dengan jajaran atas, baik dari TNI Polri di mabesnya masing-masing, Densus 88, mulai dari BPNT, ya walaupun hari ini tidak
Pak. Ini akan menjadi catatan positif buat kami dan akan kami sampaikan juga mungkin pada para pihak di atas bahwa Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut tidak serius untuk menangani masalah radikalisme dan intoleransi seperti itu. Jadi teman-teman sepakat ya, pas ngomong yang tadi tidak ada kita bawa. Saya menunggu 10 menit mungkin saya sampaikan akan menyampaikan lebih DPR-nya Pak. Waktu tanggal 5 kebetulan saya sendiri yang menerima dari Al-Magari dan saya sendiri setelah kan berjanji bahwa perda tentang intoleransi dan radikalisme insya Allah tahun sekarang tuntas, itu janji kami. Nah ini kan belum kemudian sekarang lagi berproses. Karena itu dulu Bapak, mohon maaf Pak Kespanto mungkin dari setengah sekian Pak. Ya, saya juga sebagai DPR-nya belum menyampaikan. Insya Allah tuntas Pak tahun ini perda tersebut harus karena naskah akademik dan lainnya sudah berkoordinasi dengan Kespanto dengan bagian hukum ini tinggal dipansuskan. Kebetulan sekarang kita ada agenda 4 raperda termasuk dengan yang kemarin tentang Oba, Garut dan lain-lain. Sekarang akan dijelaskan termasuk di dalamnya ada perda tentang intoleransi dan radikalisme itu. Insya Allah ini saya berjanji di depan Bapak yang hadir dalam kesempatan ini. Mungkin itu sebagai gambaran sampai menunggu waktu beberapa menit lagi sekarang. Terima kasih Pak. Mohon izin kepada Rahmat. Terima kasih atas gambaran umum tentang perda. Ini termasuk alot juga 4 bulan tahun 2022 hampir selesai. Kalau bisa kami tolong subuhi sebelum diedit atau di apa namanya lah, nggak tahu, kurang tahu draftnya yang 8 bulan draftnya harus ada. Ya, itu minimal karena kami sudah jengkel di lapangan, sudah terlalu lama. Tapi dalam hal ini belum berakhir karena kan menyadari kami juga 31 Desember 2022 perda tersebut akan turun. Terima kasih. Yang kedua, saya setuju sekali atas saran teman bahwa kami adalah Al-Magari ingin membereskan tentang kebangsaan khusus di Kabupaten Garut. Yang saya tahu, saya mungkin paling tua di sini, keberadaan Garut tentang radikalisme sudah jelas dan kami pun setiap hari di sana bersama Densus, Mabes AD, kemudian Mabes Polri, segalanya ada di sini. Langkah-langkah, deklarasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tolong kepada Dewan yang terhormat jangan terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kemarin sebenarnya kendalanya karena kita membuat regulasi itu waktu tanggal 5 Januari itu proses penganggaran sudah lewat karena penganggaran itu di Desember 2021. Nah kebetulan sudah lewat. Sebenarnya kalau tidak dianggarkan itu mungkin di tahun 2023, tapi kami maksa terhadap eksekutif karena sudah berjanji terhadap bapak-bapak ini harus sekarang. Nah akhirnya sekarang dalam proses di anggaran perubahan. Jadi kami pun tidak semena-mena karena itu kami harus berpegang teguh terhadap regulasi yang ada seperti itu Pak. Insya Allah yakinlah tahun ini sudah tuntas, kita sudah memiliki. Dan nanti sekali lagi saya sampaikan nanti akan melibatkan bapak-bapak semua tentang isi dari perda tersebut. Akan disosialisasikan mana yang kurang atau tidak perlu. Ini perlu ditambahkan dari poin-poin pasal dan pasal seperti itu. Tambahan ini. Tingkat mas ini yang saya pegang tingkat mas ini.
Mungkin ada tambahan, kenapa kami memutuskan untuk menunggu pihak Forkopimda untuk hadir di ruangan ini, karena ada beberapa hal yang menurut kami itu sangat krusial, terutama alhamdulillah bahwa Perda tadi sudah terjawab janjinya. Sampai hari ini kita masih menunggu tentang persoalan itu. Pertama itu. Kedua, persoalan lain yang ingin kita pertanyakan, karena ini menyangkut juga keterlibatan dari Forkopimda, ini tentang Satgas Anti Radikalisme dan Intoleran yang sampai hari ini reportnya tidak ada. Ini yang ingin kita pertanyakan, karena apa? Kami seolah-olah berjibaku sendiri di lapangan. Berjibaku sendiri, bentrok sendiri, saling pukul sendiri, kan gitu. Berdebat sendiri, biaya pun sendiri, nggak pernah kita minta dari Pemda dan sebagainya. Makanya wajar kalau kami mempertanyakan tentang Satgas Anti Radikalisme dan Intoleran yang dia sejak awal telah dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Ini yang ingin, jangan sampai bahwa tindakan kami yang anti radikalisme dan intoleran malah terjebak kembali nanti pada wilayah intoleran dan radikalisme. Karena apa? Di lapangan itu terjadi pemukulan, terjadi ancaman, terjadi juga intimidasi dari satu kelompok kepada kelompok lain, sehingga persoalan-persoalan kerakyatan ini menjadi kegelisahan yang sangat kuat di masyarakat, baik selatan, tengah ataupun utara. Hari ini mungkin yang kita report itu adalah hanya sebagian kecil dari wilayah selatan. Yang wilayah tengah dan utaranya kita belum mau sodorkan. Kenapa? Yang selatan aja belum ditangani kok. Satgasnya aja belum efektif. Kenapa kita mau menjabarkan persoalan-persoalan yang lain? Nah, kenapa kami bersikukuh Forkopimda itu harus hadir semua? Itu. Belum lagi ada persoalan-persoalan lain, karena persoalan pemahaman yang anti terhadap kesepakatan bangsa ini sudah menyebar ke berbagai sisi dan berbagai lini, dan saya bisa buktikan itu. Berarti kerja selama ini apa? Hanya budgeting, aspirasi. Kontrolnya nggak ada. Kontrolnya tolong Pak. Bila perlu nanti kami bila datang lagi ke sini dengan ribu-ribu jemaah atau berbanyak dengan masa, saya minta semua masing-masing mempresentasikan makalahnya dan kita akan uji bersama. Setuju nggak? Dengan hari ini kita tahu karena kita tidak dihargai. Demikian, terima kasih. Yang hari ini kita akan menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya di Kabupaten Garut terkait dengan maraknya isu-isu radikalisme dan intoleransi yang terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, kemudian kita menuntut menghadirkan para pihak seperti Forkopimda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Bupati terutama untuk menyikapi seluruh masalah yang ada di Kabupaten Garut hari ini. Tetapi mereka tidak bisa hadir. Ada apa ini Kabupaten Garut? Dan saya yakin Kabupaten Garut akan seperti ini selamanya jika saja para pemangku kebijakannya tidak bisa merubah paradigma dan siap untuk memberantas masalah radikalisme. Dan sekali lagi saya tekankan, Kabupaten Garut tidak punya nyali. Tidak punya nyali, saya tekankan sekali lagi. Betul. Tidak punya nyali kepada mereka yang selama ini membesar-besarkan paham radikalisme dan intoleransi. Kedepannya seperti apa, Pak? Pak? Kedepannya akan seperti apa? Kami akan datang kembali dengan pasukan kami yang banyak. Dan kita akan menuntut mereka untuk memaparkan apa yang menjadi kebijakan mereka selama ini. Dan jangan lupa, di Garut ini sudah ada Satgas Anti Radikalisme dan Intoleransi. Tapi sampai saat ini mana kerjanya? Tidak ada. Sampai saat ini hanya anggaran saja yang sudah turun. Ini patut dicurigai juga sebagai agensi-agensi dari paham radikalisme itu sendiri. Dan kita akan berjanji kita akan datang lagi ke sini dengan jumlah ribuan. Setuju? Siap. Setuju teman-teman? Setuju.